Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Globalisasi, Bapak Dr. Rifandi Ritonga, SH.MH. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NPM 271210581008. Pada kesempatan video interaktif kali ini, saya akan membedah salah satu tema yang paling krusial, kontemporer, dan menantang di era interkoneksi global saat ini, yaitu kedaulatan data dan konstitusi, menjaga batas negara di ruang cyber. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pisau analisis hukum, saya ingin mengajak rekan-rekan yang menonton video ini untuk sejenak melihat ke dalam aktivitas seharian kita. Coba rekan-rekan ingat kembali, hari ini saja sudah berapa kali kita memasukkan nama, nomor telepon, alamat, atau bahkan nomor KTP kita ke dalam aplikasi digital. Mulai dari memesan transportasi online, berbelanja di e-commerce, mengakses perbankan digital, hingga sekedar berselancar di media sosial. Sadar atau tidak, di era globalisasi abad ke-21 ini, data pribadi kita bukan lagi sekedar identitas di atas kertas, melainkan komoditas ekonomi dan politik yang paling berharga di dunia, atau yang sering disebut the new oil. Nah, silahkan rekan-rekan tulis di kolom komentar di bawah. Menurut Anda, apakah data pribadi Anda saat ini sudah benar-benar aman? Atau justru Anda sering merasa cemas dengan bayang-bayang kebocoran data? Mari kita jadikan kolom komentar di video ini sebagai ruang diskusi interaktif kita bersama. Mengapa tema ini menjadi sangat urgent dalam mata kuliah Hukum dan Globalisasi? Karakteristik utama globalisasi adalah terciptanya dunia yang borderless, tanpa batas fisik. Namun, ketika batas-batas wilayah darat, laut, dan udara suatu negara menjadi kabur di ruang cyber, muncul pertanyaan besar, bagaimana konstitusi kita sebagai hukum tertinggi negara merespon perpindahan arus data warga negara yang melintasi yurisdiksi nasional secara masif setiap detiknya. Disinilah urgensi kedaulatan data dan konstitusi akan kita bedah. Rekan-rekan sekalian, untuk memahami fenomena ini, kita harus meletakkan dasar analisis kita pada teori-teori hukum yang relevan dan dengan arus globalisasi. Pertama, dekonstruksi terhadap konsep kedaulatan negara. Secara tradisional, jika kita merujuk pada teori klasik dari Jean Bodin atau Kesepakatan Westphalia 1648, kedaulatan negara selalu diukur dari kontrol absolut pemerintah atas wilayah fisik yang nyata, darat, laut, dan udara. Namun, globalisasi dan disrupsi teknologi informasi telah melahirkan ruang baru, yaitu cyberspace atau ruang cyber. Di ruang cyber ini, data warga negara Indonesia tidak disimpan di bawah tanah wilayah hukum kita, melainkan server-server raksasa milik korporasi multinasional teknologi seperti Google, Meta, atau Microsoft, yang mayoritas berada di luar negeri, seperti di Amerika Serikat atau Singapura. Ketika data dari jutaan warga negara Indonesia dikuasai, diprofiling, dan dimonetisasi oleh aktor transnasional di luar yurisdiksi kita, maka konsep kedaulatan tradisional negara sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, hukum modern memperkenalkan konsep baru yang disebut dengan kedaulatan digital atau kedaulatan data. Kedua, kita bedah dari perspektif sosiologi hukum melalui teori law as a tool of social engineering dari Rochepon. Rochepon menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan merekayasa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Di era globalisasi hukum, teori ini menemukan relevansinya yang sangat kuat. Hukum tidak boleh bersifat pasif atau sekedar menjadi pemadam kebakaran yang baru bertindak ketika kekacauan atau kebocoran data berskala besar pun sudah terjadi.
Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus menjadi instrumen yang aktif, progresif, dan visioner untuk memproteksi hak-hak digital warga negara serta memaksa korporasi global tunduk pada koridor hukum nasional kita. Hukum harus merekayasa lanskap digital agar teknologi yang masuk melalui arus globalisasi mendatangkan kemaslahatan, bukan justru menjajah kedaulatan kita secara digital. Ketiga, bagaimana jaminan konstitusi kita, Undang-Undang NKRI tahun 1945? Jika kita membuka konstitusi kita, hak atas perlindungan data pribadi sejatinya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Frasa perlindungan diri pribadi dalam teks konstitusi kita harus ditafsirkan secara dinamis di era globalisasi. Diri pribadi manusia modern saat ini tidak lagi sekedar fisik, tetapi juga melekat pada identitas digitalnya, riwayat finansial, rekam medis, kecenderungan politik, hingga perilaku digital kita. Itulah ekstensi dari diri pribadi yang wajib dilindungi oleh negara berdasarkan amanat tertinggi konstitusi. Setelah kita memahami landasan teoretisnya, mari kita benturkan teori-teori tersebut dengan realitas empiris yang terjadi. Globalisasi cyber membawa ancaman nyata berupa kejahatan cyber lintas batas. Kita ambil contoh kasus pertama, kebocoran data berskala besar. Kita tentu masih ingat berbagai rentetan kasus kebocoran data di Indonesia, mulai dari kebocoran data kependudukan, data kesehatan, hingga data nasabah perbankan yang diperjualbelikan di forum-forum gelap seperti Bridge Forum. Ketika peretasan dilakukan oleh aktor intelektual yang berada di luar negeri, menggunakan infrastruktur cyber luar negeri, dan mentargetkan warga negara Indonesia. Penegakan hukum pidana konvensional, kita seringkali membentur dinding tebal bernama yurisdiksi. Bagaimana kita bisa mengadili pelaku cyber asing jika instrumen penegakan hukum kita terkendala batas wilayah kedaulatan fisik? Kasus kedua, praktik social engineering dan profiling data untuk memanipulasi politik. Secara global, kita belajar dari skandal raksasa Cambridge Analytica, di mana puluhan juta data pengguna media sosial dipanen secara ilegal, diprofiling psikologisnya dan digunakan untuk memanipulasi opini publik dalam pemilu. Di era globalisasi, ancaman serupa sangat mungkin terjadi di Indonesia. Ketika data kedaulatan rakyat dikuasai asing, maka demokrasi konstitusional kita berada dalam ancaman intervensi cyber asing. Lantas, bagaimana posisi hukum Indonesia saat ini? Sebagai respon atas tantangan global tersebut, Indonesia telah melakukan langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Kehadiran UU PDP ini adalah langkah konkret penegakan kedaulatan data kita. UU PDP mengadopsi asas ekstrateritorial dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku bagi setiap orang atau korporasi, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, selama perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan nasional kita. Secara teoretis, ini adalah bentuk perlawanan hukum konstitusi kita terhadap hegemoni globalisasi digital. Indonesia menegaskan bahwa siapapun Anda, meskipun Anda adalah raksasa teknologi yang berkantor pusat di Silicon Valley atau Singapura, selama Anda memproses data warga negara Indonesia, Anda wajib tunduk pada hukum positif Republik Indonesia. Namun, mari kita kritisi bersama secara interaktif. Apakah dalam tataran implementasi Undang-Undang PDP ini sudah berjalan efektif? Terutama terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen.
Silakan rekan-rekan bagikan analisis atau pandangan hukum rekan-rekan di kolom komentar agar diskusi tugas ini menjadi lebih kaya. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Dr. Rifandi Ritonga yang saya hormati, sampailah kita pada bagian akhir atau konklusi dari pemaparan ini. Dampak globalisasi terhadap hukum tidak bisa kita hindari. Kedaulatan data bukan lagi sekadar isu teknis teknologi informasi, melainkan esensi dari kedaulatan negara dan penegakan konstitusi itu sendiri. Jika negara gagal melindungi data warganya, maka negara tersebut sedang mengalami peluruhan kedaulatan di ruang cyber. Sebagai rekomendasi hukum, ada 3 poin penting yang harus diakselerasi oleh pemerintah Indonesia ke depan. 1. Penguatan kelembagaan otoritas PDP. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus benar-benar independen dan memiliki taji yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun denda komersial yang masif kepada pengendala data yang lalai, termasuk korporasi asing. 2. Diplomasi hukum internasional. Indonesia harus lebih agresif dalam membangun kerjasama hukum internasional, baik melalui mutual legal assistance maupun perjanjian ekstradisi cyber, guna mengatasi kebuntuan yuridis. 2. Diplomasi hukum internasional. Indonesia harus lebih agresif dalam membangun kerjasama hukum internasional, baik melalui mutual legal assistance maupun perjanjian ekstradisi cyber, guna mengatasi kebuntuan yurisdiksi dalam penegakan hukum kejahatan cyber lintas batas. 3. Harmonisasi hukum yang berkelanjutan. Mengingat teknologi terus berkembang biak, hukum kita harus adaptif agar tidak tertinggal oleh perkembangan modus kejahatan cyber yang semakin canggih. Sebagai penutup video interaktif ini, saya ingin melemparkan satu pertanyaan reflektif terakhir untuk rekan-rekan semua. Di tengah gempuran globalisasi ini, siapakah yang memegang kendali atas masa depan kedaulatan digital Indonesia? Apakah regulasi negara, kekuatan modal korporasi global, atau kesadaran hukum kita sendiri sebagai warga negara? Mari kita tuntaskan video. Demikian pemaparan tugas individu video interaktif saya untuk mata kuliah Hukum dan Globalisasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rifandi Ritonga SHMH atas bimbingannya, serta rekan-rekan mahasiswa semua yang telah menyimak video hingga tuntas. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.